Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Maaf ya, Om Agus agak bindeng, baru batuk-batuk. Adik-adik di rumah harus hati-hati. Sering makan makanan yang bergizi dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekarang baru musimnya batuk pilek. Nah, untuk menghibur adik-adik sekalian, kali ini Om Agus akan bercerita tentang Lutung Kasarung. Cerita ini dari mana adik-adik? Pinter. Dari Jawa Barat. Baiklah. Di suatu kerajaan yang memiliki raja yang sangat bijaksana dan baik hati, beliau bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memiliki dua putri adik-adik, Purbasari dan Purbararang. Purbararang ini anak yang pertama, Purbasari anak yang kedua. Karena Raja Prabu Tapa Agung sudah merasa tua, beliau akhirnya memberikan kekuasaan kepada anak yang kedua adik-adik, si Purbasari. Kenapa adik-adik? Karena si Purbasari ini memiliki kepribadian yang baik, suka tolong-menolong, dan berbeda sama kakaknya. Purbasari ini lebih dewasa adik-adik. Kemudian tahta itu diberikanlah kepada si Purbasari. Tetapi sayangnya adik-adik, kakak dari Purbasari ini tidak terima. Dia merasa sebagai kakak yang tertua, merasa dirinya lebih berhak memimpin kerajaan untuk menggantikan ayahnya. Karena memang dari dulu adalah anak pertamalah yang menggantikan kedudukan sang raja. Kemudian si putri Pubararang ini begitu dendam pada adiknya. Dia bersama dengan kekasihnya yang bernama Raden Indrajaya kemudian mencari dukun sakti untuk memuluskan niatnya kepada adiknya ini. Tibalah dia di rumah seorang nenek tua. Dia adalah seorang dukun yang jahat adik-adik. Nek, tolonglah Nek. Aku itu sebenarnya menjadi raja, tetapi adikku yang menjadi raja saat ini. Baiklah. Berikanlah ramuan ini untuk adikmu. Campurkanlah pada minumannya. Oh, begitu ya? Baiklah. Kemudian setelah putri Purbararang ini dari tempat si nenek sihir tadi, kemudian dia akan mencampurkan di minuman yang dikasihkan kepada Purbasari. Adik-adik, kejam sekali ya. Ini minuman spesial untuk sang ratu. Kakak ini loh. Kemudian tanpa rasa curiga, Purbasari pun meminum minuman itu sampai habis. Oh, segar sekali. Terima kasih, Kak. Namun, tidak berapa lama adik-adik, Purbasari ini merasa gatal di seluruh kulitnya dan akhirnya dia bentol-bentol. Dulunya Purbasari cantik, putih, bersih, menjadi tubuh yang bentol-bentol penuh dengan penyakit. Purbararang pun akhirnya tidak kalah jahat lagi, adik-adik. Purbararang pun akhirnya melapor pada sang raja. Ayahanda,
Itulah akibatnya bila memberikan kedudukan kepada bukan anak pertama sesuai tradisi yang telah lama kita lakukan. Mungkin nenek moyang kita marah dan akan mengutuk kita semua di sini. Akhirnya sang raja pun terbawa hasutan Purbararang. Kemudian akhirnya tahta itu pun diberikan kepada Purbararang. Dan Purbasari akhirnya mengasingkan diri di tepi hutan. Di rumah yang sederhana, dia diantar oleh Patih Uwak Batara. Putri, ini aku buatkan rumah sederhana di tepi hutan. Semoga Putri bisa menikmatinya. Terima kasih, Paman. Paman sudah baik sekali mengantarku ke sini. Sama-sama, Putri. Pokoknya, saya akan sering dan selalu mengunjungi Putri ke sini, biar Putri tidak kesepian. Terima kasih, Paman. Hari pun berlalu. Akhirnya, Purbasari supaya tidak merasa jenuh di rumah di tepian hutan itu, dia bermain keluar bersama hewan-hewan yang kini menjadi sahabat setianya. Dia bermain dengan gembira. Tampaknya Purbasari menikmati sekali hidup di tepi hutan ini. Hingga adik-adik, Purbasari tidak menyadari ada sepasang mata yang mengintipnya dari balik pohon. Tiba-tiba sosok itu pun muncul. Wak, wak. Purbasari pun kaget adik-adik. Monyet. Purbasari pun kaget. Aduh, monyet. Kamu jangan melukaiku ya, jangan ganggu aku. Oh, tidak Putri, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan menjadi temanmu di sini. Putri pun semakin kaget adik-adik. Hah? Monyet bisa berbicara? Tenang Putri, aku adalah Guru Minda. Aku dikutuk karena melakukan kesalahan, akhirnya aku di bumi. Karena mereka bernasib sama, akhirnya mereka menjadi teman yang akrab. Mereka selalu bermain bersama, hidup bahagia adik-adik. Karena si lutung ini adalah lutung yang tersesat. Bahasa Jawa Baratnya adalah lutung kasarung. Begitulah Purbasari memberikan nama pada dirinya. Di suatu malam bulan purnama, lutung kasarung ini duduk di tepi hutan dan dia bersemedi. Dia memohon kepada sang dewa supaya Putri Purbasari disembuhkan dari sakitnya itu. Akhirnya di depan lutung kasarung ini tanahnya terbelah. Di situ ada danau yang sangat jernih. Di pagi hari kemudian lutung kasarung mengajak sang putri untuk datang ke danau itu adik-adik. Putri, ayo ikut aku ke danau. Hah? Danau apa? Ikut sajalah denganku. Baiklah. Akhirnya mereka berdua pergi ke tepi danau itu. Hah? Airnya jernih sekali. Mandilah putri, semoga ini bisa menjadi obat buatmu. Baiklah. Kemudian sang putri pun masuk ke air dan dia mandi dengan senangnya. Airnya segar, jernih. Dan tiba-tiba kulit sang putri yang tadinya penuh dengan sakit, bentol-bentol, jelek, akhirnya bersih seperti semula. Sang putri begitu bahagia adik-adik.
Hah? Terima kasih Lutung, terima kasih. Kamu sudah menyembuhkanku. Sama-sama Putri, ini adalah berkat dari dewa. Kemudian di hari berikutnya, sang Patih Uwak Batara berkunjung mengunjungi sang putri. Kemudian, putri, tok 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 tok. Ya, sebentar. Maka terkejutlah Patih Uwak Batara ini melihat si Putri Purbasari yang sudah cantik seperti semula. Hah? Sekarang Putri sudah seperti saat itu, sudah cantik lagi. Wah, kalau begitu Putri harus pulang mengunjungi sang raja. Maaf Paman, nampaknya aku bahagia hidup di sini. Karena di sini aku sudah memiliki banyak teman yang sudah seperti keluarga. Tapi Putri, sang raja amat sangat rindu sekali dengan sang putri. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya sang putri pun mau. Tapi Paman, ada syaratnya. Apa itu Putri? Aku akan membawa Lutung Kasarung di kerajaan. Oh, itu baiklah, tidak apa-apa, kita ajak saja. Akhirnya mereka menuju ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, Purbararang alangkah terkejutnya adik-adik melihat adiknya sudah sembuh seperti semula. Ah! Hah? Sekarang kamu sudah sembuh? Sudah kakak. Tapi jangan harap kamu akan memiliki tahta seperti dulu lagi, adik. Kalau kamu mau meminta tahtamu lagi, ada 2 syarat. Apa itu? Yang pertama, rambutnya panjang siapa antara aku dan kamu? Purbasari pun dia khawatir karena selama ini rambutnya pasti lebih pendek dari kakaknya. Karena dia tahu kakaknya selalu memiliki rambut yang paling panjang. Kemudian Purbararang pun mengibaskan rambutnya. Set, set. Lihatlah, rambutku panjang, kamu pendek, kamu pasti kalah. Lutung Kasarung pun tahu kekhawatiran Putri Purbasari. Akhirnya dia berdoa kepada sang dewa untuk memberikan panjang rambutnya sang Purbasari. Dengan khawatir, Purbasari pun membuka ikatannya. Seret. Dia terkejut adik-adik. Hah? Rambutku panjang. Lihat kak, rambutku lebih panjang. Purbararang pun begitu marah dan kecewa. Hah? Sejak kapan dia memiliki rambut panjang? Masih satu lagi adikku. Apa itu kak? Adu kegantengan pasangannya masing-masing. Purbararang memiliki pasangan Raden Indrajaya yang terkenal gagah, ganteng, dan menjadi idola adik-adik. Mesti ganteng aku dong, kata Raden Indrajaya. Kemudian Purbararang pun, mana pasanganmu? Hah? Mana? Purbasari pun akhirnya menuju sang Lutung Kasarung. Ini pasanganku kak. Hah? Pasanganmu Lutung? Haha. Ada. Udahlah,
Pasti kalah kamu. Hanya seekor lutung kayak gitu. Mereka pun tertawa merendahkan si lutung Kasarung. Merasa direndahkan, akhirnya lutung Kasarung pun dia memohon pada sang dewa untuk dijadikan manusia. Akhirnya, cling. Tunggu ada Dede. Si lutung Kasarung menjadi pemuda yang ganteng, gagah. Raden Indrajaya tidak ada apa-apanya, Adik. Akhirnya Purbararang mengakui kekalahannya. Baiklah adikku, kamu menang. Kalau begitu aku harus pergi ke hutan. Tidak usah kakakku, kamu tetap di sini. Kita hidup bersama di kerajaan ini. Terima kasih adikku. Akhirnya mereka berbaikan dan hidup bahagia seperti semula. Akhirnya Ratu Purbasari membawa teman-temannya di hutan adik-adik. Hewan-hewan tadi diajak ke kerajaan. Akhirnya kerajaan pun ramai. Ada hewan-hewan yang temannya di hutan tadi. Semua bahagia hidup di situ. Pesannya apa adik-adik? Pinter. Pesannya adalah perbuatan jahat janganlah dibalas dengan perbuatan jahat. Akan lebih mulia bila dibalas dengan perbuatan baik. Tapi memang agak berat, tapi itu mantap kalau adik-adik bisa melakukan semuanya. Terima kasih adik-adik. Kita jumpa lagi dengan cerita yang lainnya yang lebih seru. Jangan lupa Om Agus like, subscribe, dan share ya. Dan Om Agus juga mengucapkan terima kasih sekali adik-adik yang sudah like dan subscribe. Dadah.